Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imardiana dengan NIM 642340005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada topik penjelasannya ya. Seperti yang kita tahu, selain memberikan manfaat, ternyata TIK juga memberikan dampak negatif kepada manusia jika tidak bijak menggunakannya. Berikut adalah beberapa contoh negatif dari penggunaan TIK di lingkungan bermasyarakat. Yang pertama, terasing dari lingkungan. Seseorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kedua, meningkatkan kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya dan internet ternyata juga menimbulkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. 3. Merusak moral. Seringkali di internet kita menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan mengakibatkan dampak buruk yang berpotensi merusak mental dan moral seseorang. 4. Menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi, yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. 5. Mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. 6. Meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. 7. Menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memproses hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Selain dampak TIK berakibat negatif kepada masyarakat, maka TIK juga memberikan dampak positif dan negatif. Berikut adalah penjelasannya. 1. Di bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disebut HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis atau melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. 2. Di bidang sosial budaya. Dalam hal sosial dan budaya, TIK juga memberikan dampak yang tidak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya adalah: yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kedua, hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga,
Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Yang kelima, adanya share budaya antar daerah. Dampak negatif TIK dalam bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang ditimbulkan antara lain penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, mematai-matai aktivitas seseorang, dan mengacaukan trafik jaringan. Yang kedua, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat. Ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Kemudahan akses informasi semakin melemahkan rasa percaya kepada orang-orang sekitar. Banyak orang yang justru lebih mendewakan internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang sekitar yang secara umum mengetahuinya. 4. Kurangnya ruang privasi. Hadirnya situs-situs jejaring sosial tidak hanya membantu untuk menghubungkan individu satu dengan yang lain atau dengan kelompoknya. Layanan ini memberikan pengguna kebebasan untuk membuka diri dan melihat info-info serta privasi orang lain. 5. Masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Banyak budaya asing, baik penampilan maupun gaya hidup yang masuk ke kelompok masyarakat. 6. Meningkatkan angka pengangguran. Masalah satu ini sangat menarik perhatian. Kini teknologi seolah-olah menggantikan manusia dalam segala bidang, termasuk pekerjaan. 3. Di bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. 1. Membuka peluang bisnis baru. 2. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 3. Terjadinya industrialisasi. 4. Menjamurnya bisnis berbasis internet. 5. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 6. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. 7. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. 8. Konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. 9. Konsumen dapat membeli barang yang dapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. Pertama, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Kedua, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan oleh mesin-mesin. 4. Di bidang pemerintahan. Dampak positif TIK di bidang pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang ketiga, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Dampak negatif TIK di bidang pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Kedua, terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Yang keempat, munculnya kejahatan jenis baru. 5. Dampak era revolusi industri 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang. Yang pertama, produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Yang ketiga, energi. Yang keempat, makanan, keamanan dan pertanian. Kelima, pendidikan, gender dan pekerjaan. 6. Lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketujuh, mobilitas. Yang kedelapan, sistem keuangan dan moneter. Ke-9, informasi dan hiburan. Ke-10, layanan kesehatan. Ke-11, perdagangan dan investasi internasional. Ke-12 adalah konsumsi. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini antara lain 1. Computing power.
komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi industri 4.0. Nomor 2, percepatan komunikasi. Semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, Skype, juga Instagram menjadi satu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. 3. Kapasitas penyimpan data. Revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data semakin besar dikarenakan data berperan penting untuk berkembangnya teknologi. Keempat, sensor. Perkembangan sensor yang menggantikan sensor pengganti manusia seperti sensor cahaya yang biasa pada mata, sensor sentuhan yang biasa terdapat pada kulit, sensor bunyi yang biasa dimiliki telinga, juga sensor bau yang dimiliki oleh hidung, dan juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah sudah sangat berkembang pesat. 5. Printer 3D. Pengenalan 3D printing rapid prototyping atau saat ini dikenal dengan 3D printing merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. 6. Di era industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah 1. Pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Yang kedua, banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. 7. Di industri retail, pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing, pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampak paling terlihat. Yang pertama, perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan sering dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user untuk membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja ke tangan ketiga atau keempat. Kedua, digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Ketiga, industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Keempat, di industri retail pun keberadaan manusia sudah digantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia, melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Keranjangnya sudah menggunakan swag kemudi yang dapat memandu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. 8. Di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Pertama, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Yang kedua, kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Yang ketiga, peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang keempat, pergantian call center yang digantikan oleh teknologi yang memanfaatkan antar mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. 9. Di bidang teknologi keuangan atau vintage. Yang pertama, penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. B. Menyediakan AI untuk institusi keuangan. 10. Di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, terciptanya AI, Artificial Intelligence, di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh. Ketiga, terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas atau belajar. Yang terakhir, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang dapat dirasakan bersama adalah yang pertama, timbulnya kapitalisme modern. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce. Yang ketiga, upah buruh semakin rendah. Yang keempat, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Kelima, munculnya imperialisme modern. Keenam, kurangnya interaksi antar manusia dan manusia lainnya. Saya rasa cukup untuk penjelasannya pada kali ini. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman.